Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Niningsi dari kelas B semester 4 dengan NPM 212020106 program studi pendidikan sosiologi. Oke, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas individu mata kuliah teori sosiologi modern yang diajarkan oleh Bapak Irfan SPD MSI dengan tema teori interaksionisme simbolik. Baiklah teman-teman, adapun yang akan saya bahas di sini ada 5 poin. Yang pertama, sejarah teori interaksionisme simbolik. Yang kedua, biografi tokoh teori interaksionisme simbolik. Yang ketiga, inti teori interaksionisme simbolik menurut para tokoh. Yang keempat, asumsi dasar teori interaksionisme simbolik. Dan yang terakhir, fokus atau faktor yang mempengaruhi teori interaksionisme simbolik. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulai pembahasannya dari sejarah interaksionisme simbolik. Sejarah teori interaksionisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead 1863 sampai 1931. Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Karir Mead berawal saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, Ohio. Kemudian Mead berpindah-pindah mengajar dari satu kampus ke kampus lain. Sampai akhirnya saat beliau diundang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Disinilah Mead sebagai seorang yang memiliki pemikir yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan The Theoretical Perspective yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolik. Dan sepanjang tahunnya Mead dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologi. Selanjutnya biografi tokoh teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, George Herbert Mead. George Herbert Mead dilahirkan di Massachusetts, US pada 27 Februari 1863. Mead belajar filsafat dan penerapan psikologi sosial, meraih gelar sarjana muda dari Oberlin pada tahun 1883. Pada tahun 1847, Mead melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Harvard. Selain belajar di Universitas Harvard, Leipzig, serta Berlin, Mead kemudian ditawari mengajar di Universitas Michigan pada tahun 1891. Hingga tidak dapat menyelesaikan pasca sarjananya pada tahun 1894. Dikarenakan diundang oleh John Dewey hingga pindah ke Universitas Chicago dan menetap. Kedua, John Dewey. John Dewey dilahirkan dekat Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859. Dewey tumbuh menjadi seorang pemuda pemalu dari New England pada tahun 1875. Beliau masuk ke Universitas Vermont. Ia adalah mahasiswa yang baik, kendati tidak menonjol. 2 kali permohonan beasiswanya ditolak. Ia terpaksa meminjam uang $500 dari seorang bibinya untuk bisa belajar di sana. Walaupun sangat tertarik pada filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada waktu itu, meskipun Dewey belum terlalu yakin akan masa depannya lewat kedua ilmu ini, setelah menamatkan studinya di Universitas Vermont, Dewey menggunakan waktu selama 3 tahun untuk mengajar pada sekolah-sekolah lanjutan atas di Vermont dan Pennsylvania.
3. Charles Horton Chuley. Charles Horton Chuley lahir pada 17 Agustus 1864 di Ann Arbor, Michigan. Dia lulus dari University of Michigan pada tahun 1887 dan kembali 1 tahun kemudian untuk belajar ekonomi politik dan sosiologi. Chuley mulai mengajar ekonomi dan sosiologi di Universitas Michigan pada tahun 1892 dan melanjutkan untuk menerima gelar PhD pada tahun 1894. Dia menikah dengan Elsie Jones pada tahun 1890. 4. Herbert Blumer. Herbert Blumer lahir pada 7 Maret 1900 di Estelle Louis, Missouri. Ia dibesarkan di Webster Groves, Missouri. Orang tuanya dan ia bersekolah di Webster Groves High School dan kemudian melanjutkan di perguruan tinggi University of Missouri pada tahun 1918 sampai 1922. Setelah lulus, dia mendapat posisi mengajar di University of Missouri, tapi pada tahun 1925 ia pindah ke Universitas Chicago, di mana ia sangat dipengaruhi oleh psikolog sosial George Herbert Mead dan sosiolog Thomas dan Robert Park. Pada tahun 1928, ia menerima gelar doktor dari University of Chicago, di mana ia datang di bawah pengaruh akademik George Herbert Mead, P. Thomas, dan Robert Park. Setelah lulus, ia menerima posisi mengajar di Universitas Chicago, di mana ia tetap sebagai profesor sampai 1952. Kelima, William James. William James lahir di kota New York pada tanggal 11 Januari 1842. Ayahnya Henry James adalah seorang yang terkenal, berkebudayaan tinggi, pemikiran yang kreatif, dan seorang kepala rumah tangga yang menekankan kemajuan intelektual. Henry James rajin mempelajari manusia dan agama. Ia mengembangkan anak-anaknya secara luas dan sedapat-dapatnya dengan kebebasan dan individualisme, dan memberikan ide-ide serta pengalamannya yang penting kepada mereka. Potensi intelektual yang tinggi, keluarganya berbackground kekayaan material. Keluarganya juga menerapkan dan mengembangkan humanisme dalam kehidupan. Pendidikan formal James pada awalnya tidak teratur. Ia memperoleh tutor berkebangsaan Inggris, Prancis, Swiss, Jerman, dan Amerika. Akhirnya ia memasuki Harvard Medical School pada tahun 1864 dan memperoleh gelar MD-nya pada tahun 1869. 6. Howard S. Beecher. Howard S. Beecher lahir pada 18 April 1928 di Chicago, IL. Beecher sekarang secara teknis sudah pensiun, tetapi terus mengajar dan menulis desain Francisco C.A. Paris dan Prancis. Salah satu sosiologi hidup yang paling produktif. Ia memiliki sekitar 200 publikasi untuk namanya, termasuk 13 buku. Beecher telah dianugerahi 6 gelar kehormatan dan pada tahun 1998 diberikan penghargaan untuk karir beasiswanya unggul oleh Asosiasi Sosiologi Amerika. Beasiswanya telah didukung oleh Yayasan Ford, Yayasan Guggenheim, dan Yayasan MacArthur. Beecher menjabat sebagai Presiden Masyarakat untuk Studi Masalah Sosial dari 1965 sampai 1966 dan merupakan pianis jazz seumur hidup. Selanjutnya, inti teori interaksionisme simbolik menurut para tokoh. Adapun inti teori interaksionisme simbolik menurut para tokoh yaitu 1. George Herbert Mead. Ia lebih jauh menjelaskan bahwa konsep diri
dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai keadaan diri dan dasar mengambil sikap untuk dirinya. Juga untuk situasi sosial. Argumentasi Mead dijabarkan dengan konsep pengambilan peran orang lain sebagai penjelasan diri sosial dari William James dan pengembangan teori diri dari Cowley. Menurutnya, diri akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum ia berada pada posisi subjek. Kedua, John Dewey. Menurut John Dewey, pikiran manusia tidak hanya berperan sebagai instrumen tetapi menjadi bagian dari sikap manusia. Prinsip ini berasal dari pemahaman bahwa pikiran manusia bukan sebagai fotokopi, tetapi sebagai hasil dari manusia itu sendiri. Pikiran dan manusia tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Ia merupakan satu kesatuan. Manusia terlibat secara aktif dalam proses pengenalan. Dan pengenalan ini menghasilkan citra manusia yang dinamis atau kreatif dan mudah dengan harapan atau optimistik. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia berpikir. Ketiga, Charles Horton Cowley. Menurutnya, segala sesuatu yang dikaitkan dengan diri menciptakan emosi lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak dikaitkan dengan diri, bahwa diri dapat dikenal hanya melalui perasaan subjektif. Dalam teorinya, The Looking Glass Self, Cowley berargumen bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya. Artinya, individu memerlukan respon orang lain yang ditafsirkan subjektif sebagai data dirinya. 4. Herbert Blumer. Bagi Blumer, masyarakat tidak berdiri statis, stagnan, serta semata-mata didasari oleh struktur makro. Esensi masyarakat harus ditemukan pada diri aktor dan tindakannya. Masyarakat adalah orang-orang yang bertindak. Kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan mereka. Masyarakat adalah tindakan dan kehidupan kelompok merupakan aktivitas kompleks yang terus berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh individu itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga merupakan tindakan bersama atau oleh Mead disebut tindakan sosial. 5. William James. William James menjelaskan diri tidak jauh berbeda dengan argumentasi Mead, bahwa konsep diri dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri dan dasar mengambil sikap untuk dirinya juga untuk situasi sosial. James mengakui bahwa individu mempunyai banyak diri, sebanyak kelompok berlainan yang merespon individu tersebut. 6. Howard S. Becker. Howard S. Becker mengklaim bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan pembuatan aturan mendasar dengan menerapkan aturan itu kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, setelah individu berlabel menyimpang, mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan label tersebut. Karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar. Studi Sociology of Defense menunjukkan bahwa ketika mempelajari orang penyimpang, seseorang tidak harus menerima penyimpangan mereka sebagaimana adanya karena seseorang menganggap orang-orang tersebut benar telah melakukan tindakan penyimpangan atau melanggar
beberapa aturan karena proses teori penjulukan tidak sempurna. Poin selanjutnya yaitu tentang asumsi dasar teori interaksionisme simbolik. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 asumsi dari teori ini. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Sedangkan menurut Larosan, asumsi dasar teori ini adalah yang pertama, interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Dan yang kedua, konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai fokus atau faktor yang mempengaruhi teori interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu mesti proaktif, refleksif, dan kreatif menafsirkan, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan. Pada dasarnya, teori interaksi simbolik ini berakar dan berfokus pada hakikatnya manusia sebagai makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian teori interaksi simbolik lebih banyak digunakan bila dibandingkan dengan teori-teori sosial lainnya. Salah satu alasannya adalah bahwa manusia muncul dalam diri dan melalui interaksi dengan yang di luar dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol jitu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil maupun skala besar. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.